Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Munif Effendi, jurusan Teknik Informatika, kelas TIC semester 7. Di mana di sini saya akan menjelaskan proposal yang sudah saya susun yang berjudul Rancang Bangun Inkubator Penetas Telur Berbasis Internet of Things. Di mana inkubator penetas telur dari sebelum-sebelumnya masih menggunakan mikrokontroler atau bisa dikatakan manual. Jadi di sini saya akan coba teliti inkubator penetas telur tersebut menggunakan IoT. Latar belakang. Yang pertama, salah satu penerapan teknologi adalah penggunaan mesin tetas telur atau bisa disebut dengan inkubator penetas telur. Dan yang kedua, inkubator penetas telur dijual dengan harga dan kapasitas telur yang beragam. Mekanisme dari inkubator ini adalah dengan menghangatkan telur sedemikian rupa seperti pada saat dierami oleh induknya sehingga telur dapat menetas. Yang ketiga, pada penelitian ini dibuatlah alat yang dapat mengirimkan informasi berupa suhu, kelembaban, dan foto dari hewan yang telah menetas di dalam inkubator penetas telur dengan menggunakan jaringan internet atau dengan istilah Internet of Things. Jadi di sini saya coba akan meneliti penetas telur tersebut agar bisa peternak unggas mempermudah pekerjaannya. Kenapa dibilang mempermudah? Karena dari sebelumnya itu kan memakai mikrokontroler. Mikrokontroler itu kan bisa dikatakan manual ya. Jadi saya coba kembangkan dengan mesin menetas telur tersebut menggunakan IoT, di mana biasanya induk ayam tersebut bertelur dalam jangka 45 hari dan dierami selama 21 hari. Jadi di sini saya membuat inkubator menetas telur menggunakan IoT bisa meminimalisir waktu selama 21 hari untuk induk tersebut bertelur lagi. Adapun rumusan masalah yang saya teliti, yang pertama, bagaimana membuat alat inkubator penetas telur berbasis IoT dengan menggunakan sensor suhu, kelembaban, dan yang kedua, bagaimana keakuratan dari sensor suhu dan kelembaban yang digunakan. Yang ketiga, bagaimana hasil dari pengujian kamera ESP32 untuk memantau telur yang telah menetas. Dan yang keempat, bagaimana keberhasilan dari alat yang dibuat dalam pemantauan kondisi di dalam inkubator melalui IoT. Di rumusan masalah di sini, rumusan yang saya akan teliti ada 4. Batasan masalah. Yang pertama, pada penelitian ini membahas mengenai sistem alat inkubator telur semi otomatis dengan sistem IoT. Penelitian ini membahas mengenai sistem alat inkubator telur semi otomatis dengan sistem IoT. Dan yang kedua, tidak melakukan pengambilan data parameter penetasan secara langsung, tetapi terfokus dalam pembuatan alat inkubator IoT. Di mana di sini saya tidak melakukan pengambilan parameter penetasan secara langsung. Di sini maksudnya tidak melakukan uji coba telur ke dalam inkubator secara terus-menerus, akan tetapi di sini saya lebih fokus dalam pembuatan alat inkubator IoT.
Nah, lanjut tujuan penelitian. Yang pertama itu membuat inkubator penetas telur dengan menggunakan sensor suhu dan kelembaban yang disambungkan dengan mikrokontroler berjenis WMOS Dewan Irwan sehingga dapat dihubungkan dengan jaringan internet. Nah, di sini gunanya saya membuat inkubator penetas telur tersebut agar bisa dipantau dari jarak jauh. Apakah telur itu sudah menetas apa tidak, bisa dipantau dari jarak jauh dengan mengirimkan data yang dihubungkan dengan WMOS Dewan Irwan tersebut. Dan yang kedua, membandingkan pembacaan sensor suhu dan kelembaban dengan alat ukur lain. Yang ketiga, mengetahui hasil penggunaan kamera ESP32 untuk mengetahui telur yang telah menetas. Gunanya kamera ESP32 tersebut agar bisa memantau di dalam inkubator telur menetas atau tidaknya. Yang keempat, membuat inkubator IoT yang nantinya dapat membantu para peternak unggas memantau kondisi di dalam inkubator dari mana saja. Nah, inkubator penetas telur tersebut yang saya akan teliti agar bisa membantu peternak unggas memantau kondisi di dalam inkubator di mana saja tersebut. Maksudnya di sini saya buat mesin penetas telur menggunakan IoT agar bisa memudahkan pekerjaan bagi peternak unggas. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Nah, kajian pustaka di sini saya ambil dari beberapa sumber peneliti yang saya kumpulkan. Nah, di sini sengaja tidak saya cantumkan di PowerPoint semua, cuma ambil poin pentingnya aja yang diletakkan. Nah, seperti contohnya saya ambil dari sumbernya Vinsa Nurpandi dan Alit Puji Sanjaya. Di sini meneliti inkubator menetas telur ayam berbasis Arduino. Tinjauan teori. Inkubator penetas telur. Inkubator adalah alat yang mensimulasikan kondisi telur fertil yang sedang dierami oleh induknya dengan menyesuaikan beberapa hal seperti mengatur suhu, kelembaban, dan ventilasi serta memutar telur sedemikian rupa untuk perkembangan embrio dari telur unggas tersebut. Ada berbagai jenis inkubator seperti inkubator manual. Kita akan lanjut tinjauan teori. Tinjauan teori ini, alat bantu tes ini juga dilengkapi pengatur suhu beberapa termostat untuk menjaga suhu di dalamnya tetap stabil dengan set point suhu yang diinginkan. Jika suhu terlalu rendah dari suhu yang sudah ditetapkan, maka lampu akan menyala untuk menghangatkan telur sedangkan jika suhu terlalu tinggi, maka lampu akan padam dan kipas akan menyala. Jadi di sini kalau seumpamanya suhu terlalu tinggi, otomatis maka lampu akan mati dan kipas akan menyala. Dan jika suhu rendah, otomatis kipas akan mati dan lampu akan menyala. Nanti pengontrolan suhu tersebut bisa dikonekkan ke dalam Android.
nanti akan masuk pemberitahuannya. Lanjut, Wemos Dewan Irwan. Wemos Dewan Irwan ini fungsinya untuk mengirimkan data di dalam inkubator ke dalam Android, bisa disebut ke dalam HP, dan dikoneksikan bisa menyambungkan pakai WiFi atau modul wireless fidelity. Selanjutnya, LCD 20x4 sebagai penampil. Sebuah layar liquid crystal display digunakan dalam fitur inkubator sebagai penampil dari informasi yang terkandung dalam inkubator penetas telur, seperti keadaan suhu, kelembaban, dan pilihan menu untuk mengatur set point dari suhu dan kelembaban yang diinginkan. Nah, fungsinya LCD tersebut akan menampilkan berapa suhu dan kelembaban di dalam inkubator tersebut, dan bisa juga penampil suhu dan kelembaban itu bisa dikoneksikan ke dalam HP, akan masuk pemberitahuannya. Selanjutnya, mengukur suhu dan kelembaban dengan DHT22. Untuk bisa menetaskan telur fertil terdapat beberapa parameter yang harus diperhatikan, seperti suhu dan kelembaban. Dan fungsinya DHT22 ini untuk mengetahui sensor suhu dan kelembabannya. Nanti memakai DHT22 ini sensornya. Dan selanjutnya, modul ESP32CAM. Modul ESP32CAM ini fungsinya untuk melihat di dalam inkubator apakah telur menetas atau tidaknya. Selanjutnya, database. Database ini sekumpulan dari data dalam inkubator yang dikumpulkan akan dikirimkan ke dalam Android, ke dalam HP maksudnya. Lanjut ke bab 3. Metodologi penelitian. Tahapan penelitian. Penelitian ini dimulai dengan melakukan studi literatur terlebih dahulu. Studi literatur berarti mencari, mengumpulkan, dan membaca bacaan dari berbagai sumber penelitian. Jadi di sini maksudnya mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang sebagai sumber-sumber bahan penelitian. Selanjutnya, nah di sini contoh flowchart dalam inkubator. Percobaannya yang pertama mulai, dan kalau bisa studi literatur. Dan langkah ketiga, pembuatan atau perbaikan alat inkubator penetas telur berbasis IoT. Nah, langkah selanjutnya kita coba uji coba alatnya. Apabila dalam pengujian gagal, nanti kita perbaikan alat di dalam inkubator penetas telur berbasis IoT itu. Coba lagi, kalau berhasil, kita melakukan analisis. Kalau sudah melakukan analisis, bisa dikatakan berhasil. Selanjutnya, spesifikasi alat. Nah, demikian beberapa alat yang saya pakai di dalam inkubator. Yang pertama itu telur, ukuran inkubator, daya listrik, jumlah fighting, jenis pemanas, bahan inkubator, kamera, sensor suhu, dan kelembaban. Desain sistem. Sensor DHT22 digunakan untuk membaca suhu.
Dan ESP32 ini digunakan untuk mengetahui pergerakan di dalam inkubator. WMOS Dewan R1 tersebut gunanya untuk mengkoneksikan data yang ada di dalam inkubator ke dalam HP kita. Nah, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.